siswa-siswi kelas 11 SMK SI Fahmidin. Semoga tetap sehat dan selalu hamasah menuntut ilmunya. Bil awali, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari bab baru yakni bab 5 tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Di akhir pembelajaran ini, semoga kalian dapat menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari adalah pengertian, dalil, tujuan prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, serta macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam. Toyib, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian prinsip ekonomi Islam dan pengertian praktek ekonomi dalam Islam. Secara bahasa, prinsip ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni aikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan atau hukum. Jadi, ekonomi adalah aturan atau manajemen rumah tangga. Sedangkan menurut istilah, ekonomi Islam adalah upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian, namun berdasarkan nilai-nilai syariat Islam yang telah diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi yang perlu kalian ingat, prinsip ekonomi Islam yakni harus berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun praktek ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, syirkah, perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalil tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam yang dijadikan acuan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah yang pertama, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik dalam upaya memperoleh rezeki sebagai bagian dari kegiatan ekonomi hendaknya dilakukan secara benar dan halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Anil Miqdami radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairam min ayyakula min amali yadih wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadih rawahul Bukhari. Yang artinya Al-Miqdam radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak makan seseorang itu satu makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang kedua, hendaknya kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan tertib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Selanjutnya, dalil yang ketiga, hendaknya kegiatan ekonomi dilakukan secara terencana dan profesional, yakni dengan cara yang pertama mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi, 2. Amanah, 3. Penuh tanggung jawab, dan yang terakhir yakni adil. Lalu, apa tujuan prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam? Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Artinya, harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Di samping itu, prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk agar manusia dapat yang pertama, melakukan kegiatan ekonomi secara islami, 2. Mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, 3. Saling memberikan manfaat kepada manusia lain, dan yang terakhir, menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa saja macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam? Yakni yang pertama, segala sumber daya, termasuk ekonomi, merupakan pemberian atas titipan Allah kepada manusia yang harus disyukuri. 2. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan dunia dan akhirat. 3. Kekuatan penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Ekonomi Islam menolak sistem monopoli, yakni suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. 5. Ekonomi Islam mendorong pemiliknya untuk bertanggung jawab di akhirat. 6. Zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik ekonomi setelah mencapai hisab. Dan yang terakhir, 7. Ekonomi Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Nah, itulah macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita renungkan. Zakat adalah salah satu produk ekonomi Islam yang dapat mewakili kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dengan zakat, masyarakat dididik untuk selalu peduli terhadap saudaranya. Zakat juga berfungsi sebagai pembersih harta sekaligus bernilai ibadah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bil akhiri, hamdalah. Ilaliko, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya nanti. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.